Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Sholawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengawasan kita setiap malam Sabtu. Dan sudah libur berapa kali sebelumnya? Sudah libur berapa kali malam Sabtu? Berapa kali? 2 kali. Pingin tambah libur lagi? Oh enggak, tak kira pingin libur lagi. Baik, seperti biasa pengawasan kita malam hari ini membahas sirah nabawiyah. Nantinya kita awali terlebih dahulu tentang amalan, yaitu amalan bagi orang yang sibuk. Dan kita sudah masuk amalan nomor 3. Amalan nomor pertama masih ingat? Apa amalan pertama? Sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti dilakukan nanti baru wudu. Terus amalan kedua apa? Yang terakhir kita bahas doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu alla sebelumnya dulu. Asyhadu alla ya. Asyhadu alla ilaha illa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lanjutannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafaratul majlis. Nah, itu doa baru wudu, doa setelah wudu. Sekarang kita masuk amalan nomor 3, sholat sunnah fajar. Ya, amalan nomor 3, sholat sunnah fajar. Baik, kita bacakan dulu. Monggo. Sholat sunnah fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, salat sunnah qabla subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam lafal lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai 2 rakaat ketika telah terbit fajar subuh. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama. Baik, lihat salat sunnah fajar.
Nama lainnya, Bapak Ibu sekalian, nama lain saking sholat sunnah fajar itu sholat qobliyah subuh. Nah ini coba Bapak lebih rapat lagi. Ibu-ibu yang sudah duduk, ya masih ada peluang untuk dirapatkan, monggo dirapatkan lagi. Soalnya sekarang ini belum hujan, makanya banyak yang datang. Kalau sudah hujan, wah sudah sibuk lagi. Kesibukan masing-masing. Sibuk jagung nggak sekarang? Hah? Apa kurang? Hah? Masih ada? Mulai ini berarti safar ini ya. Baik. Monggo bisa rapatkan lagi, yang masih kosong bisa ditempati. Lihat Rasulullah SAW katakan tentang sholat sunnah fajar. Nama lainnya tadi apa? Sholat qobliyah subuh. Ini bagian saking sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Bisa jadi sebelum, yaitu qobliyah. Bisa jadi sesudah, yaitu ba'diyah. Kalau kita lihat dalam hadis, kadang Nabi SAW membicarakan ada 10 rakaat dalam sehari. Ada lagi dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu sebutkan seperti dalam hadis Aisyah ada 12 rakaat. 12 rakaat ini mulai saking sholat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, terus zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur. Lakukan kali rakaat salam, kali rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus ba'diyah zuhur. Berapa? 2 rakaat. Sudah 8 ini. Terus ba'diyah maghrib 10. Sudah 2 lagi, 2 rakaat. Terus ba'diyah isya. Jadi 12. Yang disebutkan dalam 12 ini yang dijanjikan sebagaimana disebut dalam riwayat Aisyah, siapa yang jaga 12 rakaat tadi dalam sehari dijanjikan bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga, istana di surga. Ada berapa rakaat tadi totalnya? 12. Nah, di dalamnya itu ada yang kita bahas, sholat sunnah fajar, atau nama lainnya sholat sunnah qobliyah subuh. Kok bisa disamakan? Nanti ada penjelasan Imam Nawawi. Kenapa sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh? Nggak beda di sini. Nanti ada perkataan dari Imam Nawawi yang akan jelaskan hal ini. Karena ingat Bapak Ibu-ibu, ketika kita memahami hadis itu tidak bisa dengan pemahaman sendiri. Kenapa tidak bisa pemahaman sendiri? Wah, ilmu kita terbatas. Hafalan Qur'annya masih sedikit. Para ulama lebih paham. Hadis-hadisnya masih sedikit sekali diketahui. Ulama-ulama sudah paham, mereka lebih menguasai bidang hadis. Sehingga kalau mau memahami dalil, baiknya itu dengan perkataan-perkataan para ulama yang telah menelusuri pembahasan-pembahasan hadis. Nggak dipahami sendiri. Kalau dipahami sendiri, wah bisa bahaya itu. Termasuk pahami ayat, termasuk memahami hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat saja kalau mau ditafsirkan, kita baca misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad? Wah, itu kalau mau dipahami sendiri itu sulit. Ada para ulama
katakan as-somad itu diartikan, ditafsirkan dengan lanjutan ayat. Apa lanjutannya? Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti as-somad? Lam yalid wa lam yulad. As-somad yaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, semisal, sejajar dengan Allah. Ayat tadi as-somad diartikan dengan ayat selanjutnya. Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kok bisa tahu tafsiran kayak gini? Wah, para ulama sudah tunjukkan seperti itu. Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan semacam tadi. Gak bisa pahami sendiri. Sehingga ilmu itu asalnya talaki. Talaki itu apa? Ini ada guru, dari guru lagi sebelumnya, ada guru lagi sebelumnya, ada guru lagi sebelumnya. Punya sanad. Itu berantai itu. Ya, ilmu itu kayak gitu. Sehingga kalau bapak ibu-ibu ingin belajar, baiknya enggak otodidak. Kenapa tidak otodidak? Karena nanti dihasilkan pemahaman sendiri. As-somad artinya apa? Wah, saya buka kamus dulu. Padahal gampang dia itu tafsirkan. Cukup lihat ayat lanjutan. Mudah seperti itu. Tahu bagaimana para ulama nafsirkan. Itu kita belajar seperti itu Bapak Ibu-ibu. Ya, itu juga pentingnya belajar dengan guru. Dan guru itu akan membuat kita belajar lebih singkat. Umur kita berapa tahun? Sudah paham umurnya belum ini? Jatah umurnya pinten tahun? Enggak tahu. Rata-rata umur umat Islam berapa? Rata-rata 60 tahun. Berarti kalau sudah lebih dari 60 berarti banyak bonus. Sudah lebih dari 9 tahun berarti banyak bonus. Banyak berarti ya? Ya, biasa uang Gunung Kidul ki bonusnya banyak. Ya. Balik lagi tadi. Umur kita terbatas. Untuk lebih singkat mempelajari ilmu, yaitu tadi guru itu bantu. Ya, maka belajar lebih mudah itu dengan guru. Guru itu sudah menyarikan, menyebutkan intisari pelajaran sehingga kita belajar itu dengan mudah. Waktunya cukup singkat. Kalau punya banyak guru, wah banyak ilmunya lagi di situ. Jadi jangan ikut perkembangan zaman yang cuma belajar saking YouTube, saking Facebook, saking Instagram, saking Twitter, saking WhatsAppan, grup. Ya, ada ilmu saking grup tau? Ya, siapa yang masuk bulan Safar, lakukanlah amalan kayak gini. Tolong sebarkan kepada 10 kawan terdekat. Kok koyo iklan? Itu bukan ilmu. Hadis napa mboten niku? Itu hadis? Enggak, itu iklan itu. Enggak ada hadis itu tekstualnya kayak gitu, redaksinya kayak gitu, enggak ada. Makanya itu pentingnya belajar dari guru kayak gitu. Ada ulama itu yang sudah wariskan ilmu, karena ulama itu warasatul anbiya. Innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan ulama itu lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Ulama itu tidak wariskan dinar maupun dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Wa inna ma yuwarisul ilma. Ulama itu wariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil ilmu tadi berarti dia sudah dapat keberuntungan yang besar. Berarti keberuntungan itu bukan dengan uang, bukan dengan harta.
Kebahagiaan itu bukan dengan uang, bukan dengan harta. Kebahagiaan itu dengan ilmu. Ilmu apa? Agama. Ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia semua orang bisa miliki. Kebahagiaan itu sejatinya hanya didapati dari ilmu agama saja. Nih saya memberi mukaddimah kayak gitu biar makin semangat ngaji. Ya. Biar nggak terbatas di rumah terus nganggur, ngopi, ya, nonton TV. Apa nonton TV kita dapat ilmu? Ya, TV nasional gitu dapat ilmu enggak? Kalau TV Islam mungkin. Ya. Maka dulu di majelis ilmu itu biar dapat ya warisan saking para nabi, itu dapati di majelis-majelis ilmu yang ada. Nah tadi kita ulang, apa keutamaan sholat sunnah fajar? Di sini sebutkan dalam hadis, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari apa? Dari dunia seisinya. Rakaatul fajri itu secara bahasa berasal dari kata rakaatani. Namun karena kedudukannya sebagai mudhaf, ada kata selanjutnya mudhaf ilaih, maka nunnya itu dihapus. Jadi sisa rakaatul fajri. Itu kaidah bahasa Arab. Ya, pokoknya jenengan gak usah paham ini nggak apa-apa. Ya, pokoknya wis ngerti artinya koyo ngene. Ustaz ini tambah-tambah masalah lagi gawe-gawe bahasa Arab. Ya mumet ora paham. Ya. Dan kalau orang paham bahasa Arab ini ada huruf yang hilang, yaitu nun. Harusnya kalimatnya rakaatani. Namun karena sesudahnya itu ada kata lagi jadi mudhaf ilaih sesudahnya, maka nunnya itu dihapus jadinya rakaatul fajri. Diterjemahkan apa? 2 rakaat sholat sunnah fajar. Berarti yang kita bahas berapa rakaat? 2. Terus apakah boleh saya masuk masjid saya langsung sholat sunnah fajar kali rakaat? Sholat sunnah tahiyatul masjid saya masukkan dalam sholat sunnah fajar tadi. Sudah pernah kalau singgung, jawabannya masih boleh. Apalagi waktunya begitu sempit dikarenakan sebentar lagi iqomah. Ditambah lagi makmumnya telat-telat datang ke masjid, tunggu mau iqomah dulu baru berangkat. Kadang nongkrong-nongkrong di luar dulu. Oh Pak Imamnya kok iki sebentar dulu. Pas imamnya keluar baru buru-buru ambil wudhu. Ya kan, biasa kayak gitu loh. Bapak. Ya, makanya sering telat jadi makmum apa yang telat tadi? Masbuk. Ya. Kalau sudah tahu ada keutamaan ini ya sudah masuk masjid kerjakan sholat sunnah qobliyah subuh kali rakaat tadi. Boleh nggak digabungkan dengan tahiyatul masjid? Masih boleh. Cukup panjenengan sholatnya sholat sunnah fajar saja kali rakaat. Maka sholat tahiyatul masjid sudah masuk dalam sholat sunnah fajar. Ringkas ibadahnya. Pahalanya dapat nggak? Insya Allah dapat dua-duanya. Itu makanya ngaji kayak gitu, ibadahnya jadi ringkas loh. Kok bapak ini cuma 2 rakaat saja? Iya wis ngaji, wis paham. Dia cuma masukkan tadi tahiyatul masjid masukkan dalam sholat sunnah fajar. Akhirnya sholatnya cuma 2 rakaat saja ketika subuh itu sebelum sholat subuh. Dapat pahala nggak tahiyatul masjidnya? Dapat. Bahkan jenengan masukkan sholat sunnah wudhu juga di dalamnya, jadinya 3 sholat. Sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, sholat sunnah fajar. Terus niatnya pripun? Niatnya cukup dalam batin. Kalau pakai usoli jenengan akan bingung dengan ini, coba lihat. Niki ustadz iki kon nggak gabung, coba usul ini ki kepiye iki. Kita bingung kan? Bingung.
Ya, orang yang bahasa Arab bisa itu. Coba kalau nggak bisa bahasa Arab, coba buat sendiri aja. Siapa suruh kamu gabung-gabung? Niat dalam batin aja. Saya mau sholat, tadi sholat apa? Sunnah fajar. Masukkan tahiyatul masjid dalamnya, masukkan sholat sunnah wudhu di dalamnya. Dan ingat, sepakat para ulama, niat dalam batin itu sudah dianggap sepakat, tidak ada yang bersisi pendapat. Itu ijma itu. Jadi konsensus dari kesepakatan para ulama, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Yang para ulama bersih pendapat itu hanyalah niat itu butuh dilapazkan ataukah tidak. Ulama Syafi'iyah katakan disunahkan untuk dilapazkan. Makanya kalau mau sholat itu usolli fardhu isya arba'a rakaatin makmuman adaan mustaqbilal kiblati. Nah, orang paham kan? Ya, orang tahu kok. Saya dari kecil itu sudah hafal itu. Atau mau wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasi asghari. Terus apa lagi? Pakai makmuman lagi kalau wudu? Boten, enggak ada makmum di situ. Pakai mustaqbilal kiblah itu cuma sholat. Ya. Jenengan enggak hafal ini enggak masalah. Cukup apa tadi? Cukup niat di mana? Dalam batin, dalam hati. Sah apa mboten? Sah. Alasannya apa tadi? Sepakat para ulama. Gak ada ulama di muka bumi ini yang bersisi tentang hal ini tadi. Gak ada ulama di muka bumi ini yang bersisi pendapat kalau niat dalam hati itu jadi masalah gitu. Gak ada. Cuma jadi beda pendapat kalau niat itu butuh dilafazkan ataukah tidak. Itu saja bedanya. Paham ini? Paham ya? Nah, jadi kalau sudah tahu niat itu sederhana, ibadah kita insya Allah mudah. Ustaz, kalau bingung pas lagi di depan Ka'bah, saya mau sholat sunnah ba'da tawaf. Aduh, niatnya saya lupa. Bukunya nggak saya bawa. Oh, akhirnya buatan sholat banyak. Terus gimana coba? Niatnya gimana tadi? Cukup dalam hati, sudah selesai. Saya mau pakai usul apa, saya bingung Ustaz. Ya sudah, mak sholat saja. Yang penting niat dalam hati. Masalah dilafalkan itu cuma beda pendapat di antara para ulama. Berarti kalau kita ditanya ini, sholat sunnah fajar niatnya pripun Pak? Dalam hati sudah. Karena niat secara bahasa itu artinya keinginan, al-qasdu. Keinginan. Jadi kita sudah pengen sholat Isya, itu sudah dikatakan nih niat. Ba'diyah, mau kerjakan Ba'diyah Isya ini ya, saya mau sholat Ba'diyah Isya, itu sudah niat Pak. Itu sudah niat Bu, enggak perlu khawatir, tetap sah. Sederhana enggak ini? Sederhana. Gampang ya toh? Gampang. Akhirnya kita nambah amalan terus loh. Dipermudah dalam syariat agama kita loh. Sudah dipermudah. Kalau dulu waktu saya kecil itu saya hafal niat semuanya itu. Kalau misalnya saya lupa niatnya, tak cari bukunya tadi itu. Ini mau sholat tarawih hari pertama. Wah, niatnya gimana ini? Karena tarawih cuma setahun sekali kan, dapatin lagi tarawih kan, lupa nggak hafal. Saya cari buku tuntunan sholat terus hafal ya tadi, usolli sunat tarawih. Hafal itu saya. Namun sekarang lupa. Ya memang nggak pakai lagi, cukup dalam batin saja. Dan itu lebih mempermudah untuk ibadah kita. Mau gabung-gabungkan niat tadi, masya Allah mudah sekali. Mudah atau enggak tadi kalau gitu? Mudah. Dan asalnya ajaran Islam dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun wala yushaddad dina illa ghalabah fasaddidu wa qaribu. Kata Nabi SAW, agama Islam itu agama yang mudah. Yang nyusah-nyusahkan malah dia yang nanti akan kalah. Maka lakukan sesuatu itu secara ideal. Kalau tidak mampu secara ideal, secara sempurna, dekati ideal tadi. Fasaddidu wa qaribu.
Lakukan sesuatu secara ideal. Kalau tidak mampu secara ideal, berarti dekati yang ideal tadi. Disuruh ibadah seperti tadi. Nah, dalam lafaz yang lain dikatakan selain tadi ya, keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini ada apa saja toh? Ada toko, motor, mobil, warung, sawah, sapi, ya, emas. Apa lagi? Jati. Ya, apa lagi? Istri. Istrinya berapa? Satu. Ya, istri, anak, itu dunia semuanya. Lebih baik daripada orang memiliki dunia semuanya tadi coba. Cuma karena lakukan sholat sunnah fajar. Berapa rakaat tadi? 2. Dalam riwayat yang lain dikatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar tadi lebih kucintai, Nabi lebih sukai daripada dunia seluruhnya. Berarti Nabi SAW tetap unggulkan amalan dibandingkan dengan dunia-dunia yang ada. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita masih mikir dunia, mau sholat masih mikir warungnya iki urung ditutup, ya kan? Wah, khawatir sekali. Mau pergi ngaji mikir-mikir, aduh nanti kalau saya tutup lebih awal gimana nanti dengan rezeki saya. Mikirnya banyak sekali coba. Padahal dia nggak tutup juga, dia buka. Orang ada juga, orang nggak datang juga, sama saja. Allah yang beri rezeki loh. Ada yang buka seharian, rezekinya biasa-biasa saja. Ada yang cuma buka warung itu 2 jam. Alhamdulillah, laris manis. Ya kan? Ada yang buka itu 8 jam. Ada yang cuma buka berapa jam? 2 jam saja. Jual soto misalnya. Jadi sarapan kan? Jadi sarapan itu coba lihat. Orang cari-cari 2 jam tutup itu warungnya. Yang buka tadi dari pagi sampai sore sama, rezekinya sama dengan yang 2 jam tadi. Bisa nggak itu? Bisa. Allah yang tentukan rezeki kok. Kita terlalu banyak khawatir loh coba itu dengan dunia itu. Akhirnya kalau sapinya belum dikasih pakan, mending golek pakan dibandingkan dengan sholat ngasar coba. Betul nggak? Betul nggak ini simbah-simbah nih biasanya golek pakan nih gitu. Lebih mikir itu golek pakan, dia pergi berjuang sampai ke Bantul, sampai kabupaten mana gitu. Oh, kalau sini Klaten mungkin ya. Dia pergi jauh sampai sana. Pulang-pulang, yuk sapinya juga tetap kayak gitu. Orang lembu tetap sama saja. Ada yang cari pakan biasanya ya dia sudah ada yang jual pakan di pinggir jalan, dia beli biasa cuma dekat rumah. Sapinya alhamdulillah subur. Yang pergi jauh-jauh cari sampai ke Bantul, sampai ke Klaten sana, kemudian balik, sapinya ya sama-sama juga kayak gitu. Ya Allah, di segitu dikejar-kejar ya tetap sama saja. Betul nggak Bapak-bapak? Tapi kok banyak yang mikir pakan terus loh ini. Kalau saya tuh lihat orang itu mikir pakan terus sholatnya ditinggalkan. Saya cuma kasih beberapa solusi saja. Pak, jenengan kok gara-gara pakan kok ninggalkan sholat? Pilihan pertama Pak, sapi ini didol wae rampung nih Pak. Iya toh, beres nggak? Beres. Duwe utang, oh nyaur utang gitu pakai sapi yang sudah laku tadi. Sah lunas itu langsung. Kalau bingung ini lagi, sapi nggak mau dijual ya sudah, televisimu apa motormu yang didol sudah, sapi ini urep. Ya toh? Pilihannya kayak gitu. Kalau itu pas bulan Ramadan, suruh sapinya ikut puasa juga sama. Nggak diberi pakan juga. Karena ketika bulan Ramadan tuh ada sempat tanya kayak gini dengan saya, Ustadz, saya di bulan Ramadan saya cari pakan sampai ke Bantul. Siangnya Ustadz saya itu beduk, yang buka di siang hari saya lanjut puasa lagi. Hebat Bapak, cuma gara-gara golek pakan. Dia masih tanya, Ustadz puasa ini saya nyaur enggak? Yuk jelas. Mana sampai nyanyi kayak gitu coba? Saking belum paham loh ini, coba lihat. Cuma gara-gara apa tadi?
pakan. Ora puasa loh Pak. Ya, dia puasa tadi beduk tadi, saya langsung bantah dia, Pak, kok sama dengan anak saya ini jenengan itu puasa, coba lihat. Puasa beduk sama, masih tanya lagi nyaur apa enggak? Ya, batal lagi cuma gara-gara pakan tadi. Makanya saya jawab tadi, sudahlah Pak, sapinya itu bikin masalah aja. Maka dibandingkan di sini Nabi SAW bandingkan apa tadi? Sholat sunnah fajar lebih beliau cintai daripada dunia seisinya. Berarti lebih utama kan? Namun kebanyakan kita, ini kebanyakan loh ini. Bukan minoritas, kebanyakan mayoritasnya. Subuh itu malas-malasan. Betul nggak? Masjidnya itu sholat subuhnya sama nggak dengan sholat maghrib? Jumlah rokaatnya, jumlah jamaahnya sama nggak? Sholat subuh dengan sholat maghrib? Banyakan mana coba? Maghrib. Tunggu kalau sama itu sedikit lagi kiamat berarti. Karena jarang sekali seperti itu keadaannya. Yaitu sama sholat subuh itu dengan sholat Jumat, dekati kiamat itu. Itu buktinya kurang kesadarannya kita untuk jaga sholat subuh. Padahal untuk sholat sunnah fajarnya saja lebih utama ya daripada dunia seisinya. Apalagi sholat wajibnya, itu baru sholat sunnahnya, belum lagi sholat wajibnya. Terus Imam Nawawi katakan, sholat sunnah subuh tidaklah dikerjakan kecuali kalau sudah terbit fajar subuh. Berarti dikerjakan ketika azan subuh sudah masuk. Sekarang azan subuh jam berapa? 3:55 kan? Iya kan? Sekitar 4 kurang 5 menit. Kalau sudah masuk azan, ya langsung kita kerjakan tadi sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Nah itu dianggap sah tadi. Namun sebagian itu punya anggapan sholat sunnah fajar itu sendiri, sholat qobliyah subuh itu sendiri. Wallahu a'lam, saya belum paham pendalilannya seperti apa. Namun yang tepat seperti tadi penjelasan saking Imam Nawawi, sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Berarti sudah masuk azan subuh dulu baru mengerjakan sholat sunnah fajar. Dan itu dua sholat yang sama-sama keutamaannya lebih baik dari dunia seisinya. Lalu Imam Nawawi disinggung di sini, kerjakan di awal waktu sholat sunnah fajar tadi. Lalu beliau katakan sholatnya itu diperingan. Karena biasanya Nabi SAW melakukan sholat sunnah fajar, rakaatnya nggak panjang-panjang. Apa yang beliau baca? Ini, hafalkan surat ini ya. Nabi SAW itu baca ketika sholat sunnah fajar, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Nabi SAW baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Sudah hafal belum nih Al-Kafirun? Sampai lakum dinukum waliyadin nggak? Atau mubeng terus di wama antum itu? Kowe iki urung tekan-tekan lakum dinukum. Berarti urung hafal. Tadi rakaat pertama apa? Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Sampai-sampai Aisyah itu katakan, karena saking singkatnya beliau itu sholat, ini jangan-jangan Nabi ini nggak baca Al-Fatihah. Maksudnya tetap beliau baca, namun saking singkatnya sholat sunnah fajar. Namun tetap Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca
Fatihah. Dan di dalam ayat juga disebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu, yaitu yang dimaksudkan bacalah Al-Fatihah di dalam sholat. Dan ini wajib setiap rakaat. Kecuali nanti para ulama punya beda pendapat bagi makmum. Makmum itu perlu lagi membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Atau cukup diam saja, dengarkan imam baca Al-Fatihah, maka bacaan makmum jadi, nanti bacaan imam jadi bacaan makmum. Para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Wallahu alam. Pendapat yang lebih tepat, bacaan imam jadi bacaan makmum. Jadi kalau makmum cuma dengar Al-Fatihah saja, tidak mengulangi Al-Fatihah, boleh. Cukup nanti kalau sampai di waladhdallin, maka makmum dengan imam serentak membaca amin, maka sudah cukup seperti itu. Ini jadi pendapat sebagian ulama. Kita balik lagi, intinya sholat sunnah fajar ringan. Rokaatnya tidak panjang Bapak Ibu. Justru kalau kita panjang malah menyelisihi apa yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau Nabi SAW praktekkan ringkas, singkat, lakukan dengan singkat. Kalau kadang beliau itu suruh panjang, baru kita panjangkan. Contoh sholat subuh itu panjang loh aslinya. Bagusnya itu 15 menit rampung itu. Cuma 2 rakaat. Kenapa demikian? Yang pertama, sholat subuh itu, sholat wajibnya itu dihadiri oleh para malaikat. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Lakukanlah sholat subuh, ingatlah sholat subuh itu disaksikan. Tafsirannya apa? Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat hadir ikut sholat subuh. Berarti kalau malaikat hadir, dianjurkan perpanjang bacaannya. Baca surat apa kalau begitu? Al-Baqarah, apa Al-Ikhlas ping 10? Baca yang panjang kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya sudah, gimana lagi? Saisan, imamnya cuma bisa kuliah, sudah ya Allah, sudah seperti ini kemampuannya. Namun ada manfaat lagi kedua selain itu. Kalau sholat subuh itu diperpanjang, orang itu akan lebih mudah semangat lakukan sholat subuh. Karena yang telat-telat masih nganggap saya punya kesempatan ke masjid karena imamnya itu bacaannya panjang. Maka dari rumah nyantai, oh wes iqomah, wah paling 10 menit lagi itu masih bisa. Dia di dalam kamar mandi, wah imamnya itu bacaannya panjang, itu lagi rampung ke surat Al-Baqarah. Nyantai saja ya. Kalau dia tahu panjang seperti itu. Namun kalau tahu imamnya itu pendek, terus baru ngambil wudhu pas iqomah, tunggu aja dia sampai ke masjid ya, sudah tahiyat akhir. Namun manfaatnya seperti itu. Orang yang biasanya telat atau baru belajar sholat subuh jadi semangat sholat subuh karena dia tahu saya masih punya kesempatan pergi ke masjid. Apalagi kepentingan di waktu subuh itu banyak sekali loh. Ada yang bangun mesti ke toilet dulu, toiletnya 15 menit. Belum lagi ada yang punya kewajiban mandi junub. Iya kan? Iya. Repot lagi. Ya, butuh waktu. Maka disarankan, taruhlah tadi kalau suratnya itu pendek lah yang dibaca. Buat jarak antara azan kali iqomah itu lebih panjang. Kalau di DS itu 30 menit. Jadi kan dari sini itu mau ke sana itu masih dapat sholat subuh. Di sini sudah rampung, pergi ke DS aja. Itu imamnya belum keluar itu. Masih mulai itu, masih dapat rakaat. Kenapa dibuat panjangnya kayak gitu? Dan itu bisa disaksikan di kota-kota seperti yang ada di Saudi Arabia. Rata-rata panjang antara azan dan iqomah. Karena untuk ngatur jamaah tadi, biar punya kesempatan lakukan sholat subuh di masjid. Nah itu sekilas tentang sholat sunnah fajar. Berarti kita sudah punya 3 amalan Ji. Yang pertama apa kemarin? Sholat sunnah wudhu. Yang kedua
doa setelah wudhu. Yang ketiga, sholat sunnah fajar. Kan ini judulnya amalan bagi orang-orang sibuk. Sibuk golek pakan tadi, sibuk ngurus warung tadi. Ya, insya Allah dengan ini mudah. Dia sudah dapat kebaikan yang banyak loh, walaupun dengan amalan yang sederhana seperti itu. Ya, demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan, dan mungkin Allah panjangkan umur, memberikan kita rizki penuh berkah, kita diangkat dari masalah-masalah dan juga diangkat dari musibah-musibah yang memberatkan, termasuk penyakit-penyakit yang berat. Mungkin sekitar kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya dapat hidayah. Yang belum dapat hidayah, Allah berikan hidayah, dan semuanya dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan untuk masuk surga dengan mudah, dan dijauhkan kita semua dari siksa neraka. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.